Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari ini aku akan unboxing paket yang isinya yaitu dompet pintar. Nah, dompet pintar ini penting banget buat kita, terutama emak-emak. Nah, ini dia saya beli yang warna hitam. Bagian dalamnya ini ada tempat untuk meletakkan kartu. Ini banyak sekali ya slotnya, bisa untuk KTP, SIM dan lain-lain. Dan ini ada beberapa lembaran. Setiap lembarannya itu ada tanggalnya, tanggal 1 dan tanggal 2 ini di sebaliknya. Terus sampai tanggal 30 ya ke belakang. Ini kertasnya udah disediakan dari sana, dan ini di bagian belakang ada tambahan ya apabila kalian ingin menggunakan nama-nama bulan di bagian atasnya. Ini kertasnya tebal banget, anti sobek dan bagus, harganya juga murah. Link pembeliannya kalian bisa lihat di deskripsi ya. Dompet ini sangat penting banget buat kita, terutama emak-emak, supaya kita bisa mengatur keuangan dalam satu bulan itu dengan sebaik-baiknya dan syukur-syukur bisa menabung ya. Nah, ini dompetnya udah saya isi dengan beberapa kartu. Kemudian untuk label di atasnya itu saya ganti ya, saya nggak menggunakan tanggal karena saya itu belanjanya itu tiap minggu, jadi kita sesuaikan aja dengan kebiasaan kita ya. Nah, ini saya ganti dengan tulisan minggu 1 untuk bagian depan. Bagian belakang kertasnya itu saya tulisi sisa belanja minggu 1 ya. Ini jika ada sisa belanja, entah itu bisa ditabung ataupun sisanya bisa kita gunakan di belanja minggu selanjutnya. Pokoknya sekali lagi bisa dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing ya. Untuk penerapan ini bisa sesuai tanggal ataupun mingguan seperti ini. Nah, ini setelah minggu keempat saya isi belanja bulanan, listrik, kemudian pulsa, ada sedekah, kemudian ini saya isi lagi dengan jajan, tabungan wajib. Kira-kira seperti itu ya. Sebelum uangnya kita masukkan, ini saya udah punya daftar dulu. Kita bagi-bagi ya. Dari uang bulanan itu 2 juta dibagi untuk 50% kebutuhan, 30% cicilan, dan 20% tabungan. Untuk lebih jelasnya, ini akan saya tuliskan. Ilmu ini kebetulan saya dapatkan dari mengikuti kelas cara mengatur keuangan ya. Kira-kira seperti ini. Untuk pengaturan keuangan yang efektif itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Idealnya 50% untuk kebutuhan, 50% dari uang bulanan saya, dari 2 juta itu 1 juta rupiah ya. Yang 600.000 itu saya gunakan untuk belanja lauk, dan belanja lauknya itu kita bagi menjadi minggu 1, minggu 2, dan minggu 3. Untuk belanja lauk aja tiap mingguannya itu 150.000 budgetnya. Kemudian yang sisanya yaitu 300.000 saya akan gunakan sebagai belanja bulanan ya, seperti kebutuhan gula pasir, beras, teh, pokoknya yang selalu wajib dibeli setiap bulan seperti sabun dan lain-lain. Kemudian untuk 30%-nya itu idealnya kita gunakan sebagai cicilan. Syukur-syukur nggak ada cicilan seperti hutang ya. Jadi ini seperti kebutuhan pokok yang wajib tiap bulan saya masukkan di cicilan ya, seperti listrik, pulsa, sedekah, dan perawatan. Jadi untuk 30%-nya dari 2 juta itu 600.000 ya. Untuk perawatan 100.000, sedekah kira-kira 100.000, pulsa 100.000 untuk 2 orang ya, suami istri. Kemudian ini listriknya. Untuk perawatan juga nggak setiap bulan habis kan ya, biasanya bedak kan habisnya lama, dan kita bisa simpan untuk pembelian bulan berikutnya. Syukur-syukur sedekahnya juga bisa lebih banyak. Nah, ini dihitung ulang ya. Ini totalnya untuk kebutuhan, untuk belanja lauk 600.000, kemudian belanja bulanan seperti gula, teh, kopi 300.000,
Kemudian untuk cicilan 600.000 dan untuk tabungan 20%-nya itu 400.000 ya. Ini kita hitung totalnya 1.900.000, sedangkan uang bulanan kita itu 2 juta dan tentunya kita perlu jajan ya. Dan ini 2 juta dikurangi 1.900.000 masih ada sisa 100.000. Itu bisa kita gunakan untuk jajan anak atau jajan kita sendiri lah ya, atau juga bisa dimasukkan ke tabungan. Nah, kira-kira seperti ini penjabarannya. Kembali lagi bisa disesuaikan dengan pendapatan kalian, atau ini juga bisa untuk bensin. Ini saya nggak sertakan untuk bensin karena bensin urusannya suami ya, dan kebetulan saya juga nggak kemana-mana. Jadi di sini uang bulanan 2 juta itu pure benar-benar untuk mengurusi kebutuhan rumah tangga aja. Setelah kita tahu hitungannya, ini saya tulis di kertas seperti ini supaya bisa dimasukkan ya. Jadi kita nggak lupa-lupa. Tapi kalau udah lama tentunya kita hafal ya berapa uang mingguan, berapa uang belanja bulanan, dan lain-lain. Untuk belanja bulanan kita juga buat listnya ya. Jadi ketika waktunya kita belanja bulanan, kita tinggal lihat aja listnya yang udah kita buat sambil kita cocokkan dengan barang-barang yang ada di rumah. Misalnya gula dicek masih ada atau enggak, terus deterjen masih banyak atau enggak. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat lagi apa aja kebutuhan rumah setiap bulannya itu ya. Dan kertasnya kemudian nanti kita simpan di dalam lembaran ini ya, karena masih ada sisa slot. Kita gunting kertasnya disesuaikan dengan lembaran slot ini. Dengan penggunaan dompet pintar ini, insya Allah jika kalian benar-benar tertib, keuangan kita akan lebih tertata. Jadi nggak ada minus di akhir bulan, asalkan kita benar-benar konsisten dan jujur pada diri sendiri ya. Dan syukur-syukur kita bisa menabung lebih banyak. Ini saya akan buat tabungan dari bekas celengan yang udah dibuka ya, jadi lubangnya itu memang agak besar. Lalu ini saya akan membuat target untuk menabung selama 1 tahun dengan target 10 juta. Ini kertasnya saya print dari internet ya, jadi kita nggak perlu mengarang-arang angkanya. Untuk tabungannya bebas ya, kira-kira kita akan menabung berapa dalam 1 tahun ini. Nggak harus 1 tahun sih, misal kalian mau menabung dalam jangka berapa bulan ataupun lebih dari 1 tahun, sesuka hati kalian, disesuaikan dengan keuangan kalian ya kondisinya. Dengan tabungan target ini, jadi kita bisa lebih tertarget ya berapa kira-kira target uang yang akan kita dapatkan, dan membuat kita lebih semangat lagi untuk menabung. Bismillah ya, kita pasti bisa. Uang tabungan ini bisa kita ambil dari sisa uang belanja ataupun jika ada rezeki yang lain ya. Untuk cara menabungnya, ini uangnya saya linting-linting ya. Kemudian kita masukkan sedotan yang udah dipotong. Nah, jadi nanti muat banyak dan rapi di dalamnya. Uangnya juga nggak kucel. Kita masukkan sesuai dengan nominal ya. Ini saya akan menabung 500.000. Nah, ini kita masukkan aja. Ini saya menabung 10 juta, targetnya 1 tahun, jadi ada 52 minggu ya. Nabungnya bisa seminggu sekali. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.